Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merubah ya, atau melakukan sebuah setup customize ya, terkait e-commerce kita, yaitu OpenChat ya. Nah, seperti biasa ini adalah tampilan utama ya, atau front end-nya, dan ini adalah adminnya ya. Kita masuk ke admin ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah kategori ya, kategori dan produknya gitu ya. Jadi kita klik di sini kategorinya, misalkan saya akan membuat sebuah kategori, kategorinya misalkan tas kali ya, kita jualan tas misalkan ya. Di sini tas branded gitu ya. Tas branded kita bikin ya. Oke, nah di sini kita isi deskripsinya ya. Tas branded ya. Produk luar negeri yang memiliki merek dan harga berkualitas ya. Ya, ini nanti bisa diisikan ya, terserah isi sendiri. Nah, ini di sininya kita masukin tas branded gitu ya. Di sininya juga kita masukkan tas gitu ya. Terus meta keywordnya adalah tas branded gitu ya. Branded ya. Nah, ini apa namanya, branded ya. Nah, ini untuk apa namanya, kategorinya ya. Lalu isi datanya di sini. Nah, ini seharusnya ada logonya ya. Logonya ini seharusnya aktif ya. Kita logonya mungkin saya ambil dulu kali ya dari dari internet ya. Ini misalkan saya nyari tas nih ya, ambil tas. Nah, misalkan saya ini contoh saja ya, ambil tas yang ini, saya copy ke depan ya, saya taruh di desktop ya. Oke, di desktop mungkin ini saya masukkan di sini nih logonya tas ya, edit. Nah, mungkin di sini sudah ada ya logonya ya, logo tas nih yang ini misalkan ya. Nah, seperti ini. Kalau mau di atas ditaruh jadi top ya, ini ya. SEO nya ini pencarian, kita ketik aja ya, tas branded ya. Ya, desainnya juga saya pikir nggak usah ya. Oke, kita simpan saja ya. Nah, ini kita sudah punya satu kategori, mungkin bisa kita lihat di sini ya, di refresh ya. Nah, di sini ada kategori tas. Nih, tas branded ya. Karena kita tadi taruhnya di top, maka dia ada di sini nih, tapi masih kosong ya, nggak ada produknya ya. Kalau nggak top mungkin dia nempel di paling belakang ya. Coba kita tes di sini. Kita edit ya, tas tadi, tas branded tadi kayaknya di belakang deh. Nah, ini ya kita edit ya. Nah, kita edit ya. Terus ini tidak usah menggunakan top ya, biarkan saja. Nah, kita simpan, kita lihat hasilnya di refresh. Nah, ini tidak ada ya, dia tidak di posisi depan sini ya, karena tapi dia berada di posisi ini tas ya, di sini ya, gitu ya nih, atau di sini ya. Tapi ini masih kosong kan bentuknya ya, tas branded. Nah, sekarang saya akan coba memasukkan produknya ya. Nah, di sini kategori, kita klik katalog ya, produk. Nah, di sini kita masukkan, saya bikin baru ya, add ya. Nah, di sini kita kasih nama tas branded. Ini tas, ini apa namanya ya, coba kita lihat, tas highlight misalkan ya.
ya. Ini contoh aja, jadi karena memang contoh, jadi ini tas buatan Singapura gitu ya, Singapura ya, dengan kualitas tinggi ya, gitu ya. Nah, deskripsinya Anda silahkan ya, nanti kan mengerti lah, kalau orang-orang yang punya barang yang mau jualan pasti ngerti barangnya ya. Silakannya hanya sekedar contoh saja. Lalu tasnya ini saya bilang tas branded Singapura ya, contoh ya. Nah, terus di sini juga sama, tas ya Singapura gitu ya. Ini juga tas ya, di sini juga tas gitu ya. Oke, nah ini sudah ya. Lalu di datanya, nah di sini ini modelnya ya, modelnya kita isi aja produk. Saya bikin produk ke 100 gitu ya. Ini dikosongkan saja ya, ISBN kalau ada, biasanya buku. Lokasinya saya isi Bekasi ya, Bekasi ya, Bekasi. Lalu harganya saya masukkan, misalkan harganya itu tas 12 juta ya, 12 juta ya. Nah begitu ya. Terus ini pakai pajak nggak? Ya pakai pajak ya. Kuantitinya berapa saya nyetok, misalkan ada 100 tas ya, ini minimumnya 1 ya, subtract-nya stoknya iya ya. Nah ini out of stock, ini 2 hari ya, kalau habis 2-3 hari. Ini pemesanan ya atau tidak ya, require shipping ya. Terus juga tanggal ada mulainya ini ya. Nah ini juga di sini lebar panjangnya, kalau hafal dijelaskan gitu ya, berapa lebarnya panjangnya, misalkan tingginya 5 cm, lebarnya 5 cm, lebarnya 5 cm, height-nya ini tingginya 5 cm. Nah, contoh saja ini sih ya. Nah ini nanti bisa dimasukkan di sini statusnya aktif ya. Nah ini untuk datanya. Nah untuk linknya, ini produksinya produksi apa gitu ya. Nah di sini kita belum siapkan, misalkan produksinya dari mana nih, dari Palem misalkan ya, yang sudah kita buat di sini kategorinya. Nah di sini baru masukkan kategorinya. Kategori kita tuh tadi apa? Tas branded ya. Nah tas branded kita klik di sini, lalu filternya ya, defaultnya download ya, relasi produknya nggak ada ya. Oke, kita itu saja. Yang lainnya sepertinya kita abaikan saja ya. Nah yang lain abaikan ya. Nah untuk gambarnya bisa kita masukkan di sini nih ya, edit gambarnya, saya masukkan yang ini misalkan ya, tasnya ya. Nah, yang lain mungkin EO nya ini tas gitu ya, tas branded, tas aja lah biar cari ya desainnya, cukup lah ya. Nah setelah ini simpan, kita klik ya simpan. Nah ini data sudah masuk. Nah lalu kita lihat di sini, di refresh ya. Nah ini tas branded, lihat di sini sudah ada 1. Nah ini ya, nih tas buatan Singapura kualitas tinggi 12 juta US ya. Ini totalnya ya gitu ya. Nah ini 1 ya. Kalau misalkan saya mau tambahkan 1 lagi gitu ya, berarti karena kategorinya sudah ada, kita tambahkan aja lagi produknya ya. Di sini klik produk ya, tambahkan lagi 1, misalkan namanya tas apa namanya, tas Cibaduyut misalkan gitu ya. Ini produk dalam negeri ya, ini tas produk dalam negeri buatan Cibaduyut ya, misalkan begitu ya. Lalu metanya adalah tetap aja tas Cibaduyut gitu ya. Metanya ini tas ya, ini tasnya tas gitu ya. Nah,
Ini juga tas Cibaduyut itu ya. Nah setelah ini baru linknya diisi di sini. Modelnya adalah misalnya produk 101 ya. Produk 101 ya, saya buatkan supaya tidak bentrok. Lalu lokasinya di Bekasi ya, Bekasi ya lokasinya. Harganya ini tas Cibaduyut 5.500.000 misalkan ya, 5.500.000. ini pakai pajak juga ya. Kuantitinya kita siapkan 50 ya, minimum kuantitinya 1 ya. Ini out of stocknya 2-3 hari ya kalau kehabisan stok. Ini pemesanan langsung pengiriman ya, tanggal sekarang. Ini juga sama, misalkan ini contoh aja lah ya, nanti bisa masukkan spesifikasi dari barangnya, satuannya senti, terus statusnya enable ya. Nah lalu kita masukkan linknya di sini. Saya ini dari farm aja ya. Lalu kategorinya kita masukkan tadi tas branded ya. Nah ini ya, tas branded ya. Untuk yang lain kita abaikan ya. Mungkin image-nya nih, gambarnya kita ganti menjadi yang ini kita download dulu yang tadi ya. Tadi kita download di depan kayaknya ada tas. Nah ini ya, ini buatan Cibaduyut, anggap saja ya. Oke, masuk mestinya ke sini nih. Mana tasnya ya? Oh, nggak ada ya. Mana nih tasnya nih? Tadi sudah masuk ya, atau di sini mungkin? Mana tadi this ya? Oh ya. Your file has been upload. Ya. Mestinya sudah ada. Coba kita ulang, refresh dulu ya. Sudah di refresh, coba kita tutup, ulang lagi, edit. Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti udah, kita ini aja lah, masukin ya yang ini tasnya. CO nya juga masukin tas ya. Desain reward nggak usah, cukup ya. Nah kita simpan, cek error ya. Please check form carefully ya. Mana yang error? Ada yang error kata dia. Apa yang bikin error? Oh ini CO nya ya, nggak usah. Oke, masuk ya. Nah sekarang kita lihat hasilnya di sini ya, kita refresh. Nah, ini sudah 2 tasnya ya. Nih Anda bisa lihat di sini. Oh ini sudah 2 nih tasnya ya, sudah masuk. Yang Cibaduyut 5.500.000, yang ini 12 juta ya. Nah ini belum kita setup terkait masalah currency-nya ya, atau mata uangnya. Yang penting kita topik kali ini adalah kita sudah bisa memasukkan kategori dan produk ke dalam e-commerce kita ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba melakukan customize yang lainnya sesuai dengan kebutuhan ya. Saya pikir itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.